ini ya, kita harus dibuka dulu dengan yang manis-manis. Betul? Selamat malam teman-teman. Berjumpa dengan Isla Kinsley di sini. Ya, nona manis semanis madu yang akan menemani malam syahdu kamu hari ini. Ya, bersama dengan Isla Kinsley, seorang pewaris yang kerjanya jadi CEO tapi suka nulis fiksi. Nona manis siapa yang punya? Ya, salam kenal teman-teman ya. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, malam minggu. Mungkin lagi berpergian, bertemu, berkunjung ke sanak saudara ya, karena masih di minggu pertama di bulan yang fitri, bulan Syawal sekarang ya, bulan Syawal. Kok Ramadan sih? Finally, halo Karyo, selamat malam. Gimana kabarnya? Nungguin aku, kamu nungguin, gak enak ya nungguinnya, kayak nungguin apa transportasi umum gak nyampe-nyampe, ternyata mogok di jalan. It's okay teman-teman. Ya, gimana kabarnya pada malam hari ini? Sumpah, aku tuh gak bisa jiko sebenarnya, but ya anyway, I try my best. So, aku di sini sudah menyediakan banyak sekali ya menu makanan dari kue kering, kue manis, kue asin, sampai gorengan-gorengan yang mungkin kamu suka banget nih. Tinggal dipilih aja ya, mau yang manis-manis ya, yang asin apa yang gurih. Ya, tinggal dipilih ya, karena hari ini tema kita adalah Lebaran Open House ya. Aku berusaha untuk menyajikan berbagai macam gorengan. Kacang almond ada, aduh, itu dipanggang ya, kayaknya aku tidak menyediakan, so I'm very sorry. Thank you yang sudah follow. Wait, kenapa tidak ada ininya ya, anuannya? Anuan gak tuh? What you call anuan? Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia. Alright. Tada. Gak usah muluk-muluk ya kamu ya. Tiba-tiba ada empe-empe gitu kan. Terus nanti ada gado-gado, ada apa lagi tuh nanti kamu. Nah, nyalain lagi tuh papeda. Semuanya aja aku buka menu masakan Nusantara. Gimana lebarannya, udah ketemu yang aneh-aneh? Waduh, aneh-aneh kayaknya banyak ya. Kalau ketemu yang aneh-aneh tuh lumayan ketemu yang aneh ya, tapi tidak seaneh tingkah laku dia. Iya, aku bukanlah cenayang yang bisa memprediksi pergerakan tingkah lakunya nanti ya. Suzon aku belum ngomong. Aku tidak suzon, aku hanya menuturkan apa yang aku pikirkan ya, Karyos. Betul. Karena begini teman-teman tuh pernah gak sih ya menemukan atau mungkin mengalami sendiri ya, kalau kamu tuh punya skill yang bagus ya, kamu punya talenta, kamu tuh effort untuk menunjukkan skill kamu agar bisa dinotis. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Contoh, ya, aku sebagai CEO pastinya akan memperhatikan karyawan-karyawanku. Betul. Aku akan memperhatikan kinerja mereka, bagaimana kontribusi mereka. Ketika mereka memberikan sesuatu yang positif terhadap perusahaan dan benefit yang baik, tentu aku sebagai CEO akan memberikan timbal balik, yaitu apresiasi terhadap apa yang sudah dia berikan. Right? Tapi di sini ya, orang yang aku apresiasi ini
Ternyata tidak hanya satu. Lagi nih, di sini adalah sudut pandang aku sebagai orang yang memberikan apresiasi. Sedangkan kamu yang sedang berusaha untuk mendapatkan apresiasi itu dari diriku. Tapi di sisi lain, kamu nggak sendiri untuk bisa memperolehnya. Iya, pasti ada yang namanya saingan, benar? Betul. Iya. Ya kalau misalnya kamu punya saingan ya, kamu effort sedangkan dia effortless. Tapi apa? Teman kamu yang effortless ini malah yang ternotis oleh diriku dan mendapatkan apresiasi. Wah. Iya, thank you teman-teman semua yang sudah follow ya. Thank you. Ada, tinggal dipilih aja gitu ya. Aduh, ada yang mengaku-ngaku nggak tuh kelakuan tuh. Lagi live kak? Iya, aku lagi live. Betul sekali, kita lagi podcast ya. Dibandingkan daripada live ini lebih ke podcast ya malam hari ini. Jadi kamu pernah di situasi seperti itu ya teman-teman? Dan bagaimana ketika kamu tahu bahwa teman kamu yang dapat apresiasi, di belakang itu dia malah misu-misu dan merasa bahwa apa yang dia dapat sebagai apresiasi itu kurang, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Contoh, dia dikasih apresiasi oleh diriku, itu berupa apa ya? Ya, karena aku bergerak di banyak bidang ya, jasa iya, itu kan, barang iya. Jadi salah satunya kita ambil di bidang bukan jasa ya, di barang, oke? World trip. Ya, aku memberikan tiket liburan ya untuk dia ya, refreshing secara gratis, sudah diakomodasikan dan itu ditanggung oleh perusahaan. Tapi dia merasa bahwa gue nggak butuh ini, gue tuh lebih butuh uangnya. Damn. Sedangkan kamu di sisi lain, wah, aku tuh sudah effort ya, tapi tidak dilirik aja udah bersyukur, dikasih apresiasi liburan udah enak banget gitu kan. Tapi teman kamu ngelunjak, like what gitu. Pernah gak sih kamu ketemu orang kayak gitu? Mungkin di tempat kerja ya, yang paling relate kan? Atau mungkin kamu pernah ketemu ya, atau dengar cerita dari teman-teman kamu. Bagaimana perasaan kamu? Apalagi kalau kamu yang mengalami itu. Damn. Halo Jaya, udah debut belum? Aku baru model review by the way. Selamat malam teman-teman semua yang baru join live-nya Isla malam hari ini. Welcome. Salam kenal ya teman-teman. Kita malam hari ini lebaran open house dan seperti biasa malam minggu podcast bersama dengan Isla. Hai Kak, halo Za, welcome. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah follow Isla. Salam kenal ya. Loh, mau reveal? Iya, ayo bantu Isla untuk reveal semua. Senin sekolah, semangat. Kamu baru Senin sekolah, belum kan? H+2 lebaran kerja? Anyway, selalu disyukurin aja ya teman-teman. Apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan dan kisah tersebut ya. Dari Isla, aku merasa bahwa kita jadi manusia tuh harus pandai bersyukur. Karena ya nggak tahu ya, orang lain itu effort lebih, tapi mungkin memang belum rezekinya dapat apresiasi. Dan diri kita yang katakanlah effortless, bukan berarti tidak ada effort ya, tapi effortless cuma memang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ternotis lebih awal gitu kan. So ya, apa yang perlu kamu lakukan ya kan?
bersabar, dan bersyukur. Emang manusia itu tidak mudah, bukan tidak mudah bersyukur, lebih kepada bawaannya tuh kurang aja gitu ya. Kurang. Oh ya ampun. Ya, kamu kan baru tugas sekolah, catat-catat yang penting. Nggak apa-apa. Semangat-semangat. Baru mencatat-catat hal yang penting. Kamu belum disuruh mencatat sesuatu yang tidak penting kan? Tiba-tiba diminta itu. Isulah aku telat kah? Tidak dong, Zah. Selamat malam, selamat datang. Aku masih baru beberapa menit, maybe. Tenang saja teman-teman. Tidak perlu khawatir, mungkin kamu akan melihat tayangan ulang. Aku mau cas HP ya Kak Isla. Oke Za, thank you udah mampir. Semangat ya, tetap sekolahnya. Semangat. Yeping dikit tidak apa. Yang penting tetap kamu kerjakan. Toh ya, sekolah yang penting mah ngelihat kamu udah ngerjain tugas ya udah nilai. Aduh, aku kok tahu ya, tidak apa-apa. Memang tidak baik kita mengetahui segala sesuatu. Ya. Terlalu banyak tahu itu tidaklah baik. Apalagi kamu orangnya ember, bocor. Betul. Ini lagi Google Meet Kak. Oh wow, halo, selamat malam Richard. Menurutmu, apakah kita sedang Google Meet or something? Yes. Oh, by the way, welcome to Isla's Stream. Yeah. It's pleasure to meet you. Ya, aku baru di sini by the way. Jadi belum sepenuhnya bisa review model, dan doakan saja ya bulan April semuanya lancar sampai dengan aku debut. Thank you. Hai. Halo Kala Narawahardika. Aduh, ada Kala. Pakai aplikasi apa? Modelku belum jadi sih. Jadi mungkin kalau untuk aplikasi lebih ke platform gak sih? Atau gimana? Aplikasi modelku mungkin nanti pakainya VTube Studio. Iya. Tapi kalau untuk platform, setelah debut aku akan lebih sering ke platform merah, which is ya di sini dengan podcast tema yang sedikit menyentil tapi bisa juga ringan dibawakannya. Betul. Aduh, face reveal karakter nggak tuh? Iya betul. Akhirnya gitu ya. Yang ditunggu-tunggu. Ya, anyway. Ya, aku sudah tidak gelap lagi ya teman-teman. Jadi jangan anggap aku sebagai kriminal ya. Tolong ya. Tadi dibilangnya adalah dicari ya gitu sosok hitam ini. Nah nih. Ya. DPO. Ya Allah, serem banget ya Wawa. Iya. Ya. Serem banget. Tapi tidak seseram kelakuan orang yang senang sekali menggantung. Apa itu yang menggantung? Aku akan lebih menekankan kepada menggantung dibandingkan mengghosting. Handuk digantung. Iya anduk tuh lebih gimana ya, lebih bermanfaat ya. Handuk digantung kering masih bisa dipakai, nggak bau apek ya. Yang ini tuh kayak transaksi, tau nggak sih? Istilah kata tuh gini, kamu pernah nggak sih bayar sesuatu gitu kan, entah habis makan atau habis belanja gitu di suatu tempat menggunakan your debit card kan? Nggak lama kemudian kamu dapat informasi bahwa toko di tempat kamu belanja itu tidak menerima pembayaran dari debit card kamu.
Dan setelah ditelusuri bahwa transaksinya gantung, tapi kamu bilang bahwa enggak, ini saya udah kepotong duitnya. Damn. Saya udah kepotong duit, ngotot ya kan? Enggak kok, saya udah kepotong duitnya. Nah itu tuh manusia dengan sikap gantung, tanda kutip, itu kayak transaksi gantung gitu. Gak mau kemana-mana ya kan? Ke yang penerima enggak, tapi nyusahin orang yang ngeluarin duit ya. Ya mau baliknya lagi bisa sih, cuman kan agak sedikit effort ya, harus ngurus, dan itu baliknya lagi bukan ke penjualnya. Jadi kalau udah balik, kita sebagai pemilik debit card harus melakukan transaksi ulang kepada tempat yang kita belanja tadi gitu. Numpang lewat, halo, lewat doang. Silakan. Daripada numpang lewat, jangan lupa diambil minuman dan cemilannya ya. Ya banyak sih sebenarnya, mau pakai scan juga beberapa memang ada error ya. Tapi overall, selagi dikomunikasikannya dengan baik, harusnya itu menjadi sebuah solusi yang baik, benar? Nah, jadi kalau menurutku yang menghadapi orang yang seneng banget gantung-gantung nih, harus dipuntenin ya, jangan didiemin. Nggak enak, dia emang orangnya begitu, memaklumi banget tuh sikap ngegantungnya. Wah, mungkin kamu yang digantung hari ini ya, nggak tahu nanti siapa lagi tuh korban yang digantung oleh dirinya. Wah, didau. Halo Upi, ini kah my bini? Oh my god, welcome. Digeplak pakai kipas besi nggak sih? Ih Allah, berat sih, nggak mau effort banget cuman buat menyadarkan orang seperti itu. I don't wanna do that. Ya, maksudku segala sesuatu yang effortless aja tapi mengena. Ya kamu jangan sampai ya punya sikap yang suka ngegantung-gantung, gak baik. Mungkin kamu ngerasa, enggak kok, aku gak ngegantung, itu hanyalah aku lupa gitu. Lupa ya, sudah tua kah? Cantik banget, aku percaya bidadari itu jatuh dari surga ke bumi. Thank you. Ya, halo, welcome. Selamat malam teman-teman semua. Hai. Teh Isla, kayaknya kalau nonton podcast kamu, IQ aku +1 setiap 15 menit. Thank you, Lily. Harus dong. Kamu kalau dengerin podcast aku, paling tidak ya, poin kamu bertambah 1. Ya, setelah 30 menit biasanya anjlok ke 10 ya. Teh Islam memberikan pencerahan pada bangsa. Hati-hati, terlalu kecerahan nanti malah silau. Hebat, thank you Huta. Isla love Upi akan hidup bersama. Bentar, sampai sidang isbat. Berarti cuma setahun sekali dong ya. Terima kasih loh. Setahun sekali. Jangkanya sangat pendek sekali ya menurut aku ya. Setahun sekali itu. Aduh, thank you ya. Sudah mampir, welcome. Tapi kalian udah ambil gorengannya belum? Ya. Kalau belum ambil gorengannya silakan, monggo dicicipi gorengan yang tersedia. Di sini ada bala-bala, tahu, risol, segala umbi-umbiannya, ada singkong goreng, ada ubi goreng juga, itu kan. Oh, atau kamu suka cireng nih, boleh yang kenyal-kenyal, aci ya kan? Kalau kamu nanya pisang goreng ada, tapi kalau kamu nanya piscok nggak ada di sini ya. Pisang coklat ada di sebelah sana ya. Mau teh Isla aja. Aku bukan gorengan, aku manusia. Tolong, aku tidak bisa dimamam. Trial nggak sih 1 tahun dulu? Oh wow, kamu tidak dipercaya itukah sampai trialnya lama sekali ya 1 tahun?
Damn, antara kamu tidak dipercaya atau kamu sangat lamban sehingga di-trial sampai 1 tahun. Di dunia ini ya, kecepatan dalam beradaptasi itu dan ketekunan bisa mengalahkan orang yang katakanlah pintar or genius. Ya, tapi balik lagi kalau orang yang pintar dan jenius juga masih tetap rajin untuk mengasah kemampuannya, so kamu harus effort lebih untuk bisa menyeimbangi skill yang dia punya. Tapi jangan berkecil hati. Bukan berarti kamu tidak bisa menyeimbangi orang yang memiliki skill bagus atau bertalenta. Mungkin saja kamu juga sebenarnya bertalenta, tapi di bidang yang lain. Tidak ada yang tahu, jadi jangan berkecil hati. Kenali diri kamu lebih baik. Sebenarnya setiap orang itu jenius. Tapi belum tahu jeniusnya di bidang apa, di mana. Aku pernah mendengar sebuah podcast ya, ada sepenggal yang dikatakan di sana kalau nggak salah tuh kurang lebih gini. Ciri-ciri orang itu jenius adalah ketika dia melakukan sesuatu itu tuh terlihat mudah dan terkesan mudah dia lakukan. Ini dia nggak ada effort, that's effortless. Tapi buat orang itu tuh luar biasa perjuangannya untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Aku jenius menggambarkan VTuber. Bagus, kembangkan biasa biar lebih tren lagi nanti jadi viral ya. Viral yang baik itu bagus loh. Harus tahu potensi diri nggak sih? Iya, betul. Tapi bagaimana cara kita tahu potensi diri kalau kita tuh selalu mengurung diri? Selalu ada di zona aman dan nyaman bagi diri kita sendiri. Udahlah, aku sudah senang dengan duniaku yang sekarang. Aku sudah merasa aman di dalam zona ini. Kayaknya emang keahlianku dan bakatku di sini. Wow. Tidak ada yang tahu, siapa tahu kamu punya bakat yang lebih. Itu ya. Hanya perlu meluaskan sudut pandang dan memberanikan diri saja untuk mencoba hal baru yang positif ya. Tolong digarisbawahi positif. Kadang kita mencicipi hal-hal baru itu dengan dalih, aku kan mau explore, jadi semuanya harus aku cicipi. Nggak gitu konsepnya. Terus kamu tahu bahwa itu salah, cuma kamu nggak ngerti konsepnya seperti apa, kamu cicipin dulu. Jadi istilahnya adalah kamu tahu kamu bisa berenang, kamu tahu di sana itu kolam lumpur, jadi kamu mau mencoba untuk berenang di kolam lumpur, kan kayak iya, langsung aku menghela nafas. Halo, selamat malam teman-teman, welcome. Gimana kabarnya? Jangan lupa makan dan minum. Tapi kalau yang lagi program diet sebaiknya jangan makan, ya. Percuma kamu diet makan jam segini. Iya. Hai Sidi. Halo, welcome. Jadi seperti itu ya teman-teman. Harus tahu juga ya kapasitas diri dan tahu juga nih logikanya kalau kamu mau mencicipi sesuatu yang baru, explore ya, untuk tahu seberapa jauh sih kemampuan yang kamu miliki gitu kan. Monggo silakan ya. Jangan takut untuk mencoba, tapi ingat kamu sendiri yang tahu batasan kemampuan kamu, dan kamu sendiri yang tahu bahwa ladang baru yang sedang kamu coba dan explore itu berbahaya atau tidak untuk diri kamu sendiri. Ya, patokannya jangan ke orang lain. Ya mungkin bagi orang lain, enggak kok ini aman. Ya karena dia mematok itu untuk dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya bisa menghandle itu semua. So, gimana kalau dibalikan ke diri sendiri? Apakah diriku mampu untuk menghandle itu? Ataukah jangan-jangan aku cuma ngikutin apa kata temanku?
Apa kata sahabatku? Apa kata-kata orang terdekat yang aku percaya? Tanpa bertanya kepada diri sendiri. Why? How? Should I? Iya, itu lebih kepada pertanyaan ke diri sendiri yang, oh ya, aku sudah mengenal diriku dengan baik atau selama ini aku hanya bercermin kepada orang lain saja. Anyway, Isla kira-kira mencoba bungee jumping dari jembatan Shirotol Mustaqim apakah berbahaya? Pertanyaan bagus, Yana. Coba kamu dulu cobain gimana rasanya, apakah berbahaya atau tidak, lalu berikan reviewnya padaku. Aduh, siapa ini? Halo Hanif, selamat malam, welcome. Salam kenal ya, namaku Isla Kingsley. Tuh, aku adalah pewaris tunggal dari Duke Kingsley. Dan saat ini, ya occupationku sebagai CEO magang. CEO magang. Thank you ya. Yang suka menulis fiksi. Salam kenal teman-teman semua. It's pleasure to meet you. Nah, Nikore. Duk sama Artuk tinggi mana? Artuk. Karena dalam silsilah keluarga kerajaan di tempatku ya, di zaman dulu masih ada sih dokumentasinya. Dan itu dibilang gini, di bawah keluarga kerajaan masih ada Artuk di sana yang masih kerabat dekat dan jauh dari keluarga kerajaan. So, keluarga Duke Kingsley masih di bawah mereka. Tapi tenang saja, kami masih di atas para bangsawan yang lain kok. Meskipun baru ketemu, aku ada merasakan kedekatan ya sama kamu. Oh iya, Kak Hanif. Quite interesting. Yeah, I mean like, apakah kita pernah berjumpa dalam sebuah mimpi? Sesuatu yang fana, namun menyenangkan. Ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Kan ya habis lebaran gak sih? Kembali ke fitrah ya kan? Mulai dari nol. Serasa seperti salah satu slogan ya. Bagus tuh slogannya. Kayak orang tuh, aku suka terkagum-kagum dengan orang-orang yang kreatif dan bisa membuat sebuah branding yang nancep banget sampai branding itu tuh jadi sebuah awareness ya. Jadi kayak orang tuh tahu produk ini, jasa ini ya dari sebuah kalimat ya yang nyelitik banget gitu loh, nyentil, yang menggelitik nyentil gitu kan. Oh ini produk A, oh ini produk B ya, seperti dimulai dari nol ya, bersih kesat mengkilat, noda membandel hilang, kotor itu memang baik. Ya, jangan lupa seleramu seleraku. Dan kalau paling enak tuh ya kalau kita tuh makan berdua. Ya. Tagline produk loh. Aku sebagai seorang CEO tuh harus bisa mengapresiasi sedikit ya tagline yang brandingnya tuh luar biasa menancap ke sanubari itu. Halo. Is hidungnya ketutup kipas atau lagi rebahan di bawah kipas ya? Menurut kamu?
Ya ampun. Gimana Maret? Tapi dijawab teman baikku. Remind me of someone. Hey, who is she? Oh, siapa tuh? Kayaknya dia sangat-sangat ini ya, tertanam di sanubarimu juga kah? April A-nya apa? I love you Isla. I love you too Upi. Thank you. Sedang mencari endorse, enggak juga sih. Lebih kepada aku sedang mencari vendor baru mungkin ya, yang bisa aku ajak bekerja sama. Tertanam banget, tertanam dalam hati. Di sanubari. Lope-lope ya tuh, wow. Thank you yang sudah gabung ya ke Slay nggak tuh, Slay Olay. Nani Kore. Ya ampun. Tapi kok di sini nggak ada ya? Nggak masuk. Nani. Seperti nanti aku akan memperbaharui. Aku Slay. Wow. Kalau kamu Slay, bolehkah aku? Enggak, jadi. Emang kosong kayak hatiku tanpa teh Isla. Gimana ya? Kalau misalnya teko ada teh, nggak ada airnya juga nggak bisa dinikmati sih. Jadi emang harus lengkap ya. Ibarat kata aku adalah teh ya. Kamu tekonya, airnya siapa? Bisa pakai air dingin. Lama banget ya pakai air dingin ya. Oh pantes. Kalau orang yang dingin sikapnya memang lebih sulit ya. Prosesnya lama. Betul sekali Upi. Ya ampun, setuju banget sih. Terlalu panas tidak baik ya, membara-bara di awal. Kalau misalnya terlalu dingin ya, juga tidak baik. Apalagi ketemu sama orang yang tidak sabaran. Tabrak terus nggak tuh? Tabrak. Ditabrak terus. Ya Allah, pakai air wudhu. Masya Allah, luar biasa. Suci kah tuh? Slow burn? No, lebih kepada rusak sih. Rusak ya. Ya itu. Ini dari obrolan topik pertama ya. Aku menanyakan orang yang punya sifat tidak bersyukur atau kurang bersyukur, alias udah dikasih hati minta jantung ya. Sifat nggak tahu diri, benar. Tiba-tiba ke sifat orang yang senang menggantung, dan sekarang ke sifat orang yang emosian. Aduh, emosian gak tuh. Tapi kalau misalnya ke topik dimana sikap yang emosiannya, pernah gak sih teman-teman tuh merasa bahwa diri kita tuh termasuk orang yang emosional atau biasa saja atau lebih kepada emotionless? Tuh kategorinya 3 itu ya. Thank you so much for the follow. Welcome to Isla Stream. Hope you enjoy my stream and nice to meet you. Alright. Iya, apalagi pas tanggal 25. Ada hubungan apa dengan tanggal 25? Ayo, ada hubungan apa dengan tanggal 25? 25 itu emosional ya? Emotional damage kah? Emotionless. Wow. Sangat-sangat emotionless. Menurutmu sebagai orang yang merasa emotionless, hidup kamu seperti apa? Kalau ibarat warna, mungkin? Karena aku berpikir bahwa aku pernah di posisi aku sebagai orang yang emosional, dan saat ini mencoba menjadi orang yang netral. Bukan emotionless, tapi netral. Karena menurutku dua hal ini ya, kategori ini tuh berbeda.
gitu. Ketika aku merasa bahwa diriku itu emosional, efeknya itu tidaklah baik. Kalian mungkin pernah merasa kayak, lega, rasanya aku bisa marah-marah, ngeluapin emosiku, kekesalanku, bla 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 bla. Tapi pernah gak sih berpikir setelah itu orang yang menerima efek atau dampaknya tuh seperti apa gitu? Itu aku gak pernah kepikiran sampai sana, karena aku emosional. Yang kupikirkan hanyalah diriku sendiri, gimana caranya aku menumpahkan kekesalanku, emosi negatifku, ya. Dan setelah itu aku plong. Aku gak peduli tuh kepada siapa aku melimpahkannya, kepada siapa aku membuang, kepada apa aku mengalihkan itu. Aku tidak peduli dengan hal itu. Dan ternyata setelah semua reda, ya, aku baru menyadari bahwa aku tidak sendiri di sana. Ketika aku mengalihkan emosiku pada suatu benda, orang lain melihat dan mendengar. Dan mungkin ketika aku lagi mengalihkan emosiku kepada orang lain, orang itu ternyata menerima seterima-terimanya tanpa difilter dan merasa bahwa aku sedang marah ke dia, dan akhirnya dia menjadi rendah diri, dia ikutan kesel, dan aku seperti orang amnesia. Emang apa yang aku lakukan pada dirinya? Gitu tuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome. Black, I think, what do you think? I think emotionless. Ya, kalau emotionless ini ada sangkut pautnya tadi ketika emosional ya. Kalau emosional ibarat kata warna itu tuh semuanya merah gitu kan, menyala bangku, menyala nona gitu ya. Dan itu ternyata itu nggak baik. Dari situ aku mencoba untuk belajar dan introspeksi diri. Oh, ternyata diriku ini terlalu emosional ya. Itu tidak baik. Apakah aku harus mematikan rasaku? Jadi aku emotionless? No, gitu. Karena dari merah tiba-tiba, menurutku, ya, warna kamu tuh jadi pudar. Lebih kepada tidak ada warna. Pudar. Putih? No. Jadi kamu nggak tahu bahwa warna kamu tuh apa sih? Merah lagi kah? Abu-abu kah? Hitam kah? Putih kah? Pokoknya pudar ya. Ya kamu tidak bisa mengidentifikasikan emosi kamu. Itu menurutku emotionless. Karena kalau menurut Oliver, dia gelap. Tapi menurutku gelap itu masih punya warna. Jadi menurutku emotionless itu pudar. Aku berusaha untuk menjadi netral. Netral ini, aku tidak mematikan emosiku. Aku kesal, iya aku kesal. Cuma aku tidak langsung menunjukkan kekesalanku, amarahku di tempat itu atau kepada orang lain. Jadi aku bisa memberikan jeda, ya, sedikit berpikir secara logika, bukan pakai hati. Walaupun aku sebenarnya perempuan, I know perempuan itu lebih ke emosional dan main hati daripada logika. But hey, ladies, we agree about this ya. Kalau misalnya perempuan sudah main logika, hancurlah dunia. Ingat, para lelaki takut ketika wanita memakai logikanya. Kalian hanya belum menunjukkan kemampuan berpikir logika perempuan. Catat itu ya ladies, ya. Jadi jangan merasa bahwa perempuan itu pakai emosi semua, enggak. Perempuan kalau pakai logika itu bahaya. Logika pasti kepake ya, masih. Kamu pikir aku berbicara dengan dirimu saat ini tidak memakai logikaku? Jadi menurutmu aku hanya meluapkan emosiku? Menarik. Seharusnya aku tidak bisa nyambung dengan kamu.
seorang pria yang katanya bermain dengan logika, right? Hey, ya jadi netral menurutku itu ibarat kata kamu bisa men-switch warna sesuka kamu. Lebih kepada variasi warna kamu tuh banyak. Kamu tidak di satu warna saja, kamu tidak pudar, ya. Kamu hanya meredupkan sesaat untuk, aku harus switch ke emosi dengan warna seperti ini. Bahagia, ikutan sedih, ikutan kesel, marah, ya. Emosi-emosi yang nggak cuma negatif aja, tapi juga emosi yang positif. Ya. Halo Jun, selamat malam. Oh wow, kamu salah kamar sepertinya ya. Iya, kalau kamar seperti itu ada di sebelah, di 212, silahkan. Pintu keluarnya sebelah sana. Thank you. Pinggir jurang. Pinggir jurang kah? Menarik. I don't think so. Ini pinggir jurang. Lebih kepada oke lah. Oh, welcome. Kak Isla, halo, selamat malam. Oh ya, minal aidin wal faizin teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin dari Isla Kinsley dan juga pengisi suara Isla Kinsley ya. Semoga kita kembali ke fitrahnya ya, menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nggak cuma omongan doang, tapi juga dibuktikan. Amin. Minalaidin wal faizin. Gimana kabarnya nih lebaran ini? Sepertinya ada yang naik-naik ya. Aku bilang asam urat naik, kolesterol naik, berat badan naik ya. Segala sesuatu yang tadinya terkontrol dengan baik sepertinya tidak terkontrol selama puasa ini ya. Apalagi pengeluarannya naik. Iya, tiba-tiba bagi-bagi THR. Apalah ini ya orang ini. Info THR. Kamu bekerja untuk aku. Kalau kamu karyawanku, mungkin kamu dapat THR dariku. Aduh, gimana ya? Karena suka bingung deh. Maksudku, who are you? Minta THR padaku kalau kamu bukanlah karyawanku yang bekerja di perusahaan yang sedang kukelola. Ya kalau kamu karyawanku sih, oke lah. Kamu berhak untuk mana ya THR-ku ya dari perusahaan gitu kan. Aku gak pelit kok sebagai seorang pemimpin yang baik hati dan suka memperhatikan karyawannya walaupun banyak banget ya. Aku tidak memperhatikan satu persatu. Buat apa ada GM? Buat apa ada supervisor ya? Kalau mereka tidak bisa memberikan informasi yang konkret, valid kepadaku, hal-hal yang terperinci tanpa harus aku turun ke lapangan. Mungkin sesekali boleh. 2 kali gaji enggak? Kamu masih belum 1 tahun bekerja sudah minta 2 kali gaji. Wow, ini adalah tipe-tipe orang yang bukan lagi kurang bersyukur tapi ngelunjak kebangetan ya. Halo Rito Katsuya, selamat malam, selamat datang. Wah, kalau kamu mau bilang bahas apa, kita sudah banyak banget bahasan karena kebetulan aku lagi open house, banyak sekali jenis makanan dan gorengan. Tapi kalau mau singkatnya, aku sudah bahas secara umum ya, sikap manusia, sifat manusia yang kurang bersyukur ya, dan ngelunjak. Sifat manusia yang senang banget menggantungkan orang lain, dan orang dengan tipe emosional, netral, or emotionless. Tapi yang saat ini lagi dibahas adalah kamu tuh
masuk dalam kategori yang mana sih? Seberapa jauh kamu mengenal dirimu sendiri? Apakah kamu tipe orang yang emosional, netral, atau emotionless? Iya. Ini udah kalau ibarat kata tuh kalau gorengan tuh ini tuh masuknya ke tahu goreng kayaknya ya. Kamu tinggal pilih tahu gorengnya, ada yang pong, ada yang crispy, ada yang pedes tuh. Ada yang original sama ada yang pedes. Tinggal pilih ya. Kalau istilahnya kalau gorengan tuh itu ya kayaknya. Saya netral. Wow, tim netral. Kalau kamu netral tuh gimana kamu representasi? Apa representasi? Menggambarkan diri kamu sebagai warna. Ya, deskripsi diri kamu sebagai orang yang netral dengan warna itu seperti apa? Nah, itu dia bahasanya. Aduh, maaf ya, aku tuh suka agak berbelit-belit. Nah, aku memikirkan bagaimana nanti aku penyampaiannya. Apakah teman-teman memahami maksud dari ucapan yang keluar dari mulutku saat ini atau tidak? Wah, ya. But anyway, kita santai ya, ngobrolnya santai sekali, benar. Sesantai-santainya diriku ya. Lebih santai lagi kalau sambil ngopi, tapi tidak boleh ya ngopi jam segini. Putih bisa nyatu dan dikombi sama warna lain. Oh, itu netral menurut kamu ya, gitu. Oke. Tadi mungkin untuk beberapa orang yang baru saja mampir ya, netral menurutku lebih kepada tombol switch. Aku tidak memiliki warna pasti, but anyway, aku bisa adjust warna sesukaku, sesuai dengan tempat, waktu yang tepat. Itu adalah cara aku mengontrol emosiku. Jadi mungkin saat itu sebenarnya aku pengen menunjukkan emosi dengan warna merah menyala ya. Tapi aku sadar, ini belum saatnya aku menunjukkan emosi itu. Ya, karena khawatir dampaknya kepada orang lain. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang keras kepala dan perlu dipentung sih, jangan sungkan ya kepada orang-orang seperti itu. Kamu tuh kalau warna bagaikan Mejiku Hibini. Mejiku Hibi love you. Astagfirullah. Oke, boleh masuk warna emosi. Iya, kalau kamu emosional warnanya apa? Bagiku emosional itu warna merah. Open donate nggak nih manis? Halo, selamat malam, welcome. Untuk sementara silakan yang mau support Isla bisa melalui gift di sini ya. Mirip nano-nano lah. Oh, berarti berbagai varian rasa ya. Jadi tidak monoton. Bisa asam, manis, pahit juga ada di situ ya. Iya, semuanya dicoba. Tapi masih bisa in control kan? Khawatirnya kalau nggak in control nanti kamunya malah lost control lagi. Kita ya ampun. I see. Tapi ya itu sih emosi ya teman-teman. Karena emosi itu terlalu luas. Dan aku coba kategorikan jadi emosional, netral, dan emotionless. Coba beberapa ya, aku pernah denger nih. Cuma aku nggak tahu bener apa enggak ya. Ini mah menurut pendapat wanita. Sekali lagi ya, menurut pendapat wanita. Cuma aku nggak tahu ya pendapat pria seperti apa. Dan kebanyakan wanita itu bagaimana? Yang pernah aku dengar, orang dengan emotionless memiliki
kecenderungan untuk nungguinnya. Ya, emotionless itu memiliki kecenderungan dia tuh first impressionnya misterius dan cool. Wow. Ya, cool dingin gimana gitu ya, karena dia tidak ada emotionless, jadi semuanya datar aja gitu ya. Kesan pertamanya cukup menarik ya, karena perempuan tuh ada ya, bukan informasi yang ku dengar, perempuan itu lebih seneng dimanja melalui pendengaran, pria dimanja melalui mata. Nah, kupikir orang dengan emotionless dia akan merespon ya dengan suara yang datar, terkesan dingin dan cool, keren gitu kan. Ya, aku gak tahu ya, ini tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Balik lagi, ini perspektif minoritas. Aku lebih suka dimanjain sama Mas sih. Aduh sama deh, kalau itu kayaknya no debat ya. Gimana dong? Dengan uang aku bisa membeli sesuatu yang aku suka. Dengan uang aku bisa traveling ke tempat yang aku mau. Dan dengan uang aku bisa memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan tersierku. Aduh, halo, selamat malam, welcome. Tampar aku pakai uang dong, tapi jangan uang koin. Ku tampar balik nanti. Nggak mau. Aku tidak mau melakukan itu, tapi silahkan kalau misalnya kamu minta tolong orang lain. Karena menurutku uang itu terlalu banyak kuman. Fun fact ya, teman-teman bisa search gagang pintu, keyboard, uang. Aku lupa ada 5 atau berapa gitu. Tapi yang aku inget tuh itu. Tempat itu, 3 hal yang aku sebutkan tadi. Kuman yang bersarang di sana tuh lebih banyak. Jadi kadang tuh aku kalau bisa habis pegang uang ya, sebisa mungkin itu cuci tangan. Hey, ngomong ya, aku selepet pakai kipas ya Rama. Enak aja ya ngomong ya. Selepet pakai kipas. Astagfirullahaladzim. Oh iya, tidak boleh emosi. Maaf ya teman-teman. Aduh, aku tuh menutupi sebagian wajahku karena aku malu. Takutnya kamu silau akan kecantikan diriku. Kamu belum siap untuk melihat kecantikan diriku secara utuh. Ya ampun. Ya Rabbi. Oh my God. Already. Oh, ya kan? Baru ditutup setengah aja. Terus sudah seperti itu, gimana aku menunjukkan secara full ya gak sih? Kamu gak penasaran kah dengan pakaian yang kukenakan? Seterbuka apa? Oh, iya, kalau kebuka banget masuk angin dong nanti aku ya. Kamu pikir aku lagi ada di pantai? Ada-ada aja kamu berpikir aku pakai bikini. Curiga jangan-jangan mulutnya. Baraka Mortal Kombat tuh apa ya? Apa ya? Tolong seseorang bantu aku jelaskan apa itu. Apakah kamu mengikuti kelas tata busana? Aku punya kenalan seorang desainer dan mohon maaf, baju-bajuku tuh custom made. Ya,
tidak ada di toko, semuanya diukur. Dia ke rumah membuatkan satu set setiap desainnya untuk baju tidurku, baju aktivitasku bekerja, baju aktivitasku main, semuanya dibuat ya sebulan sebelumnya per season, benar. Iya, Wen ya, aduh, Wen apa kamu Ari? Kenapa kamu? Kamu jangan seperti pria-pria yang haus atensi ya. Tenang, kamu tadi aku sapa kok. Cuman mungkin kamu tidak mendengar dengan jelas. Atau mungkin karena BGM-ku terlalu kegedean mungkin. Ya, kalau teman-teman merasa suaraku kurang jelas, bisa diinfokan ya. Aku nggak tahu ya gimana. Biasanya sih kalau informasi yang tidak aku tahu artinya tidak terlalu penting. Betul. Iya. Apa itu statue? Ketawa bangsawan. Iya dong Rito, kan aku memang keturunan bangsawan. Aku pewaris tunggal Duke Kingsley. Ya di zaman yang modern ini tetap ya silsilah keluarga bangsawanku masih terjaga. Ya, sepertinya orang tuaku agak sedikit bimbang ya, karena kok keturunannya malah perempuan. Jadilah aku punya kakak angkat. Tapi tentu saja kakak angkatku tidak akan dijadikan ahli waris. Tagor, sial, kamu tahu ya? Haduh, tak boleh tanya Kak, boleh. Kak Zeo, silakan mau tanya apa? Do you know about me? I don't know about you, so... Kamu mau apa? Kalau aku tahu atau tidak tahu? Pernah lihat obat tidur? Sayangnya sih belum. Karena aku bukan apoteker. Oh my god, but yeah, I can tell my colleague ya. Kolega ya. Nanti aku tanya kolegaku sih. Mungkin dia tahu. Ya, berarti aku gak penting. Oh my god, arahnya ke situ. Ya ampun. Baiklah. Kamu mau jadi orang penting? Boleh. Kesempatan untuk menjadi orang penting masih terbuka. Kalau lihat sabun mandi pernah? Sabun mandi pernah? Tentu saja. Kalau nggak pernah aku mandi pakai apa? Air madu. Disemutin aku. Apakah bangsawan punya hobi yang berbeda dari yang lain? Yap, betul. Aku punya hobi untuk memantau orang. Ya, itu hobiku. Aku punya hobi untuk memantau orang. Aku punya hobi untuk bertransaksi. Ya, dan aku punya hobi untuk memberikan informasi dan mencari cuan. Itu hobiku. Tapi untuk hobi bangsawan yang lain, aku tidak tahu ya. Mungkin mereka lebih senang pedal, mungkin mereka lebih senang berkuda, ya, atau mereka senang bermain golf, atau sekarang yang lagi bagus tuh di kalangan bangsawan selain tea party ya, tetap ya kami tetap masih tea party beberapa kali. Ada beberapa temanku juga yang ikut kelas pilates juga ada. Hobi mancing nggak di? Aduh, sepertinya mancing perkara di
hubungan politik sih. Duh, urusan para tetua. Ya, aku sih hanya cukup tahu saja. Walaupun sebenarnya ada tuntutan untuk kamu kan seorang pewaris, bla 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 bla. Oh iya, baiklah. Bagaimanapun aku dibesarkan dengan didikan filosofi. So, CCTV-nya banyak ya berarti. Aku punya CCTV berjalan ini. In a way. Aduh, suaranya sangat-sangat syahdu. Terima kasih, Vin. Halo, Switch. Welcome. Kazeo, wait. I'm so sorry. Sabun mandi, gimana mandinya? Kamu lagi ngejokes bapak-bapak kah? Kamu sedang mengejokes bapak-bapak kah? Kalau sabun mandi gimana mandinya? Kamu sedang mempertanyakan sebuah benda yang tidak seharusnya melakukan aktivitas mandi, dan itu benda yang digunakan untuk mandi. Lalu kamu bertanya bagaimana cara dia mandi. How do I explain that? Secara logika itu gak masuk akal. So daripada aku capek-capek menerangkan, kamu pikirlah sendiri. Bagi kamu. Thank you ya sudah bertanya. Anyway, ngejok sudah ada di motor. Itu jok motor. Ampun deh. Lama kelamaan diikat juga nih. Baru tahu pewaris sekarang punya hobi jadi VTuber ya. Apakah bangsawan sekarang mau memperluas wilayahnya? Tidak ada yang tahu. Masa iya aku harus secara terang-terangan memberikan strategi politik? Wow, jenius sekali diriku ya. Apa sampul menyampul menjadi satu gitu ya? Aduh, rahasia dapur jangan dibuka ya Allah, oke. Sebenarnya sih aku bisa aja buka, aku bisa aja kasih tahu. Cuma kan begini ya teman-teman, aku kasih sebuah trik. Ketika kalian bertanya sesuatu yang kalian tahu itu adalah sebuah rahasia, tapi orang yang kamu tanyakan malah menanggapinya dengan santai dan memberitahukannya secara langsung jawaban yang ingin kamu dengar, walaupun tidak keseluruhan. Di bayangan kamu, apakah dia beneran memberitahu kamu, ataukah itu hanya sebuah taktik? Nah itu triknya ya, jangan percaya dengan omongan orang 100%, karena kita nggak tahu emang bener dia memberitahukannya secara langsung karena dia percaya, atau karena dia percaya kamu orang yang mudah untuk dikelabuhi. So daripada reaksinya terbaca dan sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, dia mengikuti alur permainan kamu. Yes. Menarik ya, menarik untuk diteliti. Begitu ya sayang. Oke. Anyway, tapi tidak baik sepertinya kalau kita perdalam hal seperti itu. Wait a minute, aku ada panggilan sebentar ya.
Oke. Biasa ada yang memanggil. Oh my god. Dua kemungkinan itu salah, karena sebenarnya yang ngasih tahu itu pura-pura bodoh. Ya kan sama aja nggak sih? Oke, kayak kamu dikasih tahu gitu kan oleh orang yang sebenarnya pura-pura tidak tahu aja gitu, mengikuti alur permainan kamu. Dia hanya ingin melihat reaksi. Oh, dia berani bertanya, artinya apakah dia beneran tahu akan rahasiaku, atau dia hanya mencoba peruntungan melempar peluru nyasar. That's really brilliant. Tapi orang yang tanya juga kan bisa pura-pura bodoh. Nah, itu dia. Aku suka dengan permainan itu. Itulah kenapa hobiku adalah memantau orang. Kalau hobi bangsawan lain, I don't know. Hobi mereka seperti apa ya teman-teman? Mungkin kalau di teman-teman ada itu bertemu dengan rekan-rekan bangsawanku yang lainnya gitu kan? Jangan coba tanyakan rahasia dapur mereka. Itu adalah peringatan pertama dariku. Jangan coba-coba menanyakan rahasia dapur mereka. Kamu tahu itu adalah sebuah rahasia, tapi tetap kamu tanyakan karena kamu pura-pura bodoh, kamu akan terlihat bodoh di mata masyarakat. Menyapunya susah ya. Oke. Iya, pantas kita kalau ngobrol kita tuh nyambung ya. Oh my god, kenapa ya? Kok bisa nyambung ya? No. Apa mungkin ya kita adalah manusia yang setipe? Tidak tahu. But interesting. Kenapa? Kamu tidak perlu takut. Takut apa? Takut kepada orang lain. Karena kamu tahu bahwa oh iya ya, jangan-jangan dia hanya berpura-pura peduli padaku. Oh, jangan-jangan dia hanya berpura-pura baik padaku. Oh, jangan-jangan dia hanya berpura-pura seperti A, B, C, D dan titik bengeknya. No. Setelah kamu mungkin mendengarkan podcast kali ini, seharusnya ini menjadi sebuah pertimbangan. Aku tidak bilang ini menjadi keharusan, but kamu bisa mempertimbangkan. Ada loh sifat manusia yang seperti itu. Selain dia emosional, netral, emotionless. Ini kita tidak tahu ya lawan bicara kita tuh seperti apa, sejenius apa. Karena balik lagi, setiap orang itu sebenarnya jenius. Cuma belum tahu aja nih jeniusnya di bidang apa sih? Kelihayannya di mana, keahliannya tuh seperti apa. Nah, itulah gunanya mengenali diri sendiri. Takut gitu ya. Sebenarnya jangan takut. Lebih kepada artinya diri ini harus lebih mawas ya. Lebih aware terhadap orang-orang sekitar. Lebih bisa menjaga diri sendiri. Karena kalau misalnya bukan diri kita yang melawan, siapa? Itu diri kita yang melindungi. Diri kita sendiri tuh siapa lagi? Orang lain. Memangnya orang lain akan selalu ada di dekat kamu? Enggak. Yang ada kamu nyusahin. Nempel mulu kayak perangko. Dan kamu apa? Kamu sebuah perangko yang kalau ditempel harus dijilat dulu gitu. Iuh. Cuh. Tolong. Ini sudah tahun 2026. Kamu masih nempelin perangko, nempelin materai pakai
pakai air liur kamu. Hah? Oh my god. Mam, boleh bahas burnout? Boleh. Apa yang membuat kamu merasa burnout, Vin? Hari ini temanya adalah gorengan, teman-teman, beraneka macam. Berarti kalau burnout kita sudahi gorengan tahu ini ya. Sekarang kita coba goreng. Oh, burnout. Aci, kamu suka cireng kan? Nah, burnout itu menurutku ibarat cireng. Kalau masih anget, enak dimakan, krius. Terus masih ciwi ya. Kalau udah dingin, keras kayak batu. Jangan ngaku-ngaku main kisah. Tapi gak apa-apa sih kalau kamu punya kisah kamu sendiri. Silakan. Itu cerita yang kamu buat kan, dengan kamu sebagai tokoh utamanya. Ya, jangan kamu merasa bahwa cerita yang kamu buat, kamu bukan tokoh utamanya di sana. Kamu merasa tokoh utamanya adalah orang lain. Buat apa kamu membuat cerita itu? Kalau kamu tidak menjadi MC atau main karakter, atau sebutannya tokoh utama di sana. Gini, kalau Kak Isla nanggepin statement itu, kayaknya nggak akan tuntas malam ini. What a statement. Wait, let me check. Let me scroll up. Wait. Damn. Oh, wow. I know this. Kenapa takut? Kan pada dasarnya semua manusia itu manipulatif. Oh my god. Interesting topic. Halo, MS Way Official, welcome. Miss, setuju dengan statementmu? Semua orang manipulatif. Itukah garis bawahnya? Aku kurang setuju kalau semua orang manipulatif. Tapi kebanyakan orang belajar bagaimana menjadi seorang manipulator yang baik. Wow, sepertinya kalau untuk dibuat diskusi dua arah, aku prefer maybe next segmen podcast yang gak cuman aku deh. Ya lebih seru deh kalau misalnya teman-teman juga akan bisa mendengar sudut pandang ya orang lain secara langsung. Mungkin memang di bidangnya, ya gak sih? Tapi secara singkat ya menanggapi statementmu, oke? Ya tadi, aku kurang setuju kalau semua orang manipulatif, but sebagian besar orang akan belajar untuk menjadi manipulator yang baik. Karena menurutku, manipulatif itu nggak buruk kalau kamu menggunakannya secara tepat dan di waktu yang benar ya. Maksudnya gini, secara tepat. Jadi tepat sasaran, tepat waktunya, dan tepat tujuannya. Itu yang terpenting tuh kalau aku di garis bawahi adalah tujuan kamu tuh untuk apa dulu. Iya, menjadi seorang manipulator itu bagaikan pisau bermata dua. Ya. Ini menurutku. Karena apa? Terkadang kita tuh nggak bisa menjadi orang yang polos banget, baik banget gitu. Karena orang yang tidak manipulatif pun akan
cari celah untuk memanfaatkan kebaikan kamu, kepolosan kamu. Bahkan dia bukan seorang manipulator atau manipulatif, katakanlah seperti itu ya. Tapi ya, orang yang tahu dia harus survive, dia akan belajar, oh ternyata ciri-ciri orang manipulatif yang tidak baik itu seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa terhindar dari orang-orang yang manipulatif. Jadi dia belajar menjadi manipulator bukan untuk berubah menjadi orang itu ya, tapi bagaimana dia mengetahui gerak-gerik seorang manipulator. Oh, cuma nggak semua orang sih menurutku bisa memberikan batasan dan tujuan yang sejelas itu ya. Iya, makanya kan banyak sekali orang-orang yang mungkin saja di sekitar kita ya, teman dekat kita, teman baik kita itu menjadi tanda kutip korban manipulatif seseorang yang meninggalkan bekas tersendiri atau trauma. Itu yang bahaya. Jadi emang, dan trauma itu nggak semudah kamu bilang semangat pasti bisa sembuh, semangat ya kamu pasti bisa melalui ini. Tidak semudah kata-kata seperti itu. Bahkan ada orang yang butuh waktu cukup lama untuk bisa menerima dan sembuh dari trauma. Ya, ini trauma kalau dalam bahasa medis tuh beda lagi ya teman-teman. Ya trauma akibat benturan, trauma kecelakaan, trauma dan yang lain. Biasanya juga itu istilah trauma bisa digunakan seperti itu. Kayaknya manipulator lebih gawat. Iya. Aduh. Ngomong-ngomong soal manipulator itu ya lebih mudah dilakukan, tapi sulit untuk diketahui. Kecuali kamu terlibat secara langsung maupun tidak langsung ya dalam manipulator gitu. Kak Isla mau tanya dikit. Kak Isla tahu dan kadang gunain mirroring kan? Yes. Kenapa itu dengan sikap mirroring? Betul, setuju. Ya, setuju, sir. Thank you. Ada apa dengan sikap mirroring? Ada yang salah dengan sikap mirroring? Oh, ngomong-ngomong salah atau tidak, sebenarnya aku sebagai seorang yang pernah melakukan mirroring. Wow, sebagai seorang bangsawan tidak mungkin dong aku bersikap lugu sekali ya, teman-teman, di kala perebutan kekuasaan ini ya. Terlebih kondisi ya sosial, ekonomi dan politik di kerajaanku sedang tidak baik-baik saja. Tentu para penguasa yang haus akan darah dan kekuasaan akan melihat ini sebagai sebuah peluang baik. Dan aku pribadi mewakili Du Kingsley. Baiklah, aku tidak ingin repot-repot. Tolong jauhkan aku dari rapat-rapat politik itu ya. But anyway, kalau mirroring ya kadang di party aku cukup adil sih ketika ada mungkin anak dari keluarga yang di bawah strata Duk, ya akan ku bilang lah dia memang anak Marquess ya. Aku tidak akan sebutkan keluarga mana. Ya, dia cukup merasa dirinya itu ada di atas langit. Sebab ayahnya memiliki posisi yang cukup krusial di kerajaan. So, ya,
Aku mengerti akan hal itu. Tapi sikapnya ini ya, yang secara langsung ditunjukkan kepadaku secara tidak sopan ya, memberikan komentar yang tidak baik. Apakah aku akan diam? Karena merasa bahwa aku mungkin bisa jadi trend center? No. Akan ku kembalikan lagi kalimat itu. Kamu siapa berada di atas langit? Kamu gak tahu di atas langit masih ada langit yang lain di luar planet ini, yang jauh di sana, bahkan tidak menampakkan keagungannya. Dan kamu siapa? Seonggok debu. Ya gak masalah sih. Mungkin kamu harus belajar lagi tata krama, atau mungkin tutormu harus diganti. Mau ku rekomendasikan tutor yang baik? Boleh. Nanti aku akan rekomendasikan. Iya. What? L. Ya Allah, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Ika, Isla Kinsri. Jadi kalau topiku hilang, kamu tahu siapa pemiliknya. Lagi ngomongin masalah debu mendebu, tiba-tiba ya kesingkatan inisial di topi aku. Fokus kamu kemana sih? Ya ampun, emang tidak semenarik itukah suaraku sampai kamu lebih tertarik kepada inisial di topiku? Wow, kenalkan aku padanya. Aku tidak kenal. Mungkin kamu tahu. Halo Atin, selamat malam, selamat datang, thank you sudah mampir ke sini. Salam kenal ya. Welcome. Semangat juga untuk kamu menjalani aktivitas dan juga untuk weekend teman-teman ya. Ya, Sabtu Minggu weekend. Seru aja ketika orang nyari informasi dari lo, tapi malah lo yang dapat informasi. Wow. Secara tidak langsung berarti kedua orang itu sedang diuntungkan satu sama lain, right? Dengan caranya masing-masing. Berarti hubungan kalian dan komunikasi yang terjalin hanya sebatas beneficial. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diraup di sana, apakah komunikasi itu akan tetap terjalin atau tidak? Menarik. Every inch of your body make me amuse, my lady. Wow, thank you. Tapi kamu kok tahu ya? Kamu intel. Oh, kamu intel. Tahu setiap inci tubuhku gimana ceritanya? Mengerikan sekali. Seperti aku harus memperketat keamanan ya. Betul. Ya itulah ketika diremehkan orang-orang lain, takkan tahu apa yang kita bicarakan. Oh. Maksudnya gimana tuh? Aku kadang suka bingung dengan pembahasan kalian, tapi pembahasan kalian lebih menarik sepertinya. Dan karena kita diremehkan, informasi yang kita kasih nggak akan dianggap. Oke. Menarik. Aku setuju, bukan sedikit lagi, aku setuju dengan hal itu. Kadang orang tuh meremehkan kita, padahal informasi yang kita kasih tuh udah valid, cuman tidak didengarkan. Ya, kalau aku di posisi itu mungkin aku akan kayak ya udah. Ya sudah dikasih tahu, kalaupun memang dia merasa informasi itu tidak berguna, ya monggo.
Iya, permainan ini sungguh menarik. Oh, sorry. Pembahasan ini sungguh menarik. Oh my god, aku terlalu excited sampai dengan lupa memfilter apa yang kupikirkan. I'm so sorry. Itu harusnya kata hatiku sih, bukan apa yang aku ucapkan. Kak Isla, aku yakin Kak Isla lebih ahli sih dalam bidang ini. Apa tuh? Bidang mirroring. Atau bidang memberikan sebuah informasi. Apa Kak Isla ada survei DC? Wait. Survei DC? Maksudnya Discord? Kah? Oh, server? Ya, server ada. Makanya aku bingung. Hah, survei? Survei? Nggak apa-apa. Aku pun juga kalau menulis suka tipe kok. Dimaklumi. Mungkin kamu saking groginya ya, buru-buru pengen, ayo enter gitu. Biar aku ternotis mumpung Kak Isla masih on me gitu. Ya, yang mau server Discord-nya mungkin nanti bisa cek di link platform merahku ya, atau secara langsung nanti bisa minta ke manajerku Oliver, nanti dikasih ya. Kak Isla tahu arti cipo nggak? Cipo itu bocil, tipe. Oh, Allahu Akbar. Asalkan itu kata-kata yang tipe masih bisa diperbaiki, it's okay. Kalau sudah ucapan yang tipe itu sulit untuk disapunya ya. Tolong Kak Isla DC-nya disuruh BKKBN. Aduh, gimana ya? Kayaknya udah sering sih. Nggak cuma disurvei aja, dapat surat-surat cinta juga ya kan dari kerajaan tuh. Diundang buat open house gitu kan, diundang makan malam tuh. Kadang-kadang suka seperti itu. Kadang ada pertemuan-pertemuan khusus tuh kan. Aku kadang menolak karena aku sibuk jadi CEO. So aku suka bilang kayak udahlah kakak angkatku saja yang menemui mereka gitu kan. Aku juga penuh dengan tipe Kak Isla, tapi tipe muslihat. Wow. Kamu belut, licin ya? Ibarat kata licin kayak belut enggak tuh? Oh my god. Oseat Amin itu short hair kah? Aduh, apakah aku short hair atau tidak? Let's see dalam beberapa minggu. Mungkin nanti aku bisa full ya, kamu bisa melihat dari ujung kepala sampai kaki. Ini siapa kok cakep, thank you Cia. Selamat malam, selamat datang di Room Isla Kinsley ya. Perkenalkan aku pewaris tunggal Du Kinsley, seorang CEO yang senang menulis fiksi. Pleasure to meet you. Ya, memang kadang-kadang gorengan. Tadi tuh aku menunggu Vin loh. Aku masih inget banget tadi Vin ya mau bahas tentang cireng. Ya Allah, kok tidak ada? Apakah aku terlewat? Iya, karena tadi tuh kalau tidak salah ya, aku tuh mau bahas gorengan cireng. Karena menggoreng cireng atau membuat cireng tuh tricky. Kadang-kala kalau pas anget tuh enak, garing gitu kan, chewy. Kalau udah dingin tuh keras kayak batu, enak dimakan. Tuh. Aduh, padahal tuh ya cireng tuh ya kalau anget tuh enak banget tuh dimakan tuh. Mana gitu. Iyo. Thank you so much Bara. Selamat malam, salam kenal ya. Welcome to Isla Kinsley
stream. Hope you enjoy this stream. Perasaan kayak gak ada semangat 45-nya ya. Iya, aku gugup teman-teman karena aku baru di sini. Biasanya aku selalu berbicara seperti ini kalau lagi pertemuan di kerajaan. Ya, supaya mereka tidak mengetahui bagaimana aslinya aku ya. Nanti aku bisa dipentung sama tutor tata krama, tutor yang lainnya. Kok kamu masih barbar, ha? Tidak bisa lah. Tidak boleh lah. Kamu tuh harus pakai rok lah. Jangan pakai celana, ha? Apa ini kamu main pedang-pedang, ha? Kamu harusnya merajut. Tidak boleh makan sebanyak ini. Apa ini? Gitu. Ya, omelan-omelan seperti itu. Yang asli ada hologram Kak. Waduh. Iya nih. Harus dilihat, diraba, diterawang. Halo, selamat malam, selamat datang teman-teman semua. Welcome. Ya di podcastnya Isolain Please. This is first podcast Hati. Tapi aku 2 tahun stuck di kamu. Wait, kamu tidak salah orang kah? Aku baru deh. Ayolah, kamu harus berkembang. Supaya kamu tidak stuck di situ-situ aja. Atau mungkin kamu sebenarnya sudah punya planning tapi menunggu waktu yang tepat. Kadang ada loh ya teman-teman. Ini kita masuk ke pisang goreng. Teman-teman tahu kan kalau pisang goreng tuh kadang gacha. Kamu bisa dapet pisang goreng yang pisangnya manis, bisa dapet pisang goreng yang pisangnya asam. Sorry, you remind me of someone. The matter in my life. Oh my god. Apakah dia masih ada sekarang ini? Semoga sih masih ya. Iya, memang seperti itu. Tidak apa-apa. Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku mengingatkan kamu pada seseorang yang berarti, ya mungkin ambil positifnya aja gak sih teman-teman? Kamu yang mau mengenang orang itu ya kan? Wah, dalam memori kamu menerima itu aja. Ya Allah, astagfirullah. Al-Fatihah gak tuh? Aduh, kok aku merasa kayak langsung maaf ya, responku sangat bertolak belakang. Ya, anyway, punten absen. Halo, selamat malam Riley. Welcome. Wah, absen malam-malam ya. Wah, belum istirahat po. Kayak gak ngerti. Allah is like. Ya udah, kayak berarti kamu belum cukup usia untuk mengerti. Udah itu aja ya. Baru selesai stream di sini juga maaf ya. It's okay. Oh my god. Kamu stream juga. Sorry. Welcome. Gimana streamnya, lancar kah? Ya teman-teman, kedatangan temanku. Riley Arcadia. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman mau kepo-kepo ya, minta tolong dibacain tarot reading nih sama orang ini bisa nih. Ahlinya ya. Oke. Semangat push orang ya, semoga menang ya. Kalau kalah kasih hadiah ke aku. Kalau berarti pada kangen gak sih sama kamu? Riley, kalau seperti itu kangen. Aku kangen. Balik lagi, aku sampai lupa tadi mau membahas apa? Pisang goreng. Iya. Ibarat kata pisang goreng nih ya teman-teman. Ya, sebenarnya tuh tadi tuh aku mau ngebahas apa sih, kenapa tiba-tiba ke pisang goreng ya? Hal apa yang
aku definisikan dengan pisang goreng. Halo Zimi Mix. Zimi, thank you so much for the follow. Welcome to my stream. Salam kenal ya. Hai. Waduh, wah tukang mixing. Salam kenal ya guys. Duh, aku takut deh kalau ada tukang mixing. Takut. Iya, wah berarti aku harus tengok karyanya, yo. Welcome. Takut kenapa nggak gigit? Gak tau, aku takut aja sama tukang mixing. Halo, selamat malam. Selamat datang, you and me right. Hai Beb, welcome. Gimana kabarnya? Walau. Suaraku tuh, aku sangat tidak pede dengan suaraku. Jadi makanya kalau ketemu tukang mixing tuh kayak oh my god. Maaf telat abis, enggak kok. Kamu hype abis, bukan telat abis. Tetep ya, branding santai aja, aman. Damn, kawaii. Wow, kawaii. Thank you. Pinggangku meninggal. Ya Allah, terima kasih Rama. Ya ampun, thank you for the donut. Ih, tahu aja sih aku pengen donat. Halo Nix, selamat malam. Amankah pinggangmu? Rebahan dulu, rehat dulu. Tapi bentar, aku tuh masih mikir-mikir. Tadi tuh aku mau bahas apa yang ku representasikan sebagai pisang goreng, teman-teman. Ada yang gacha dapat pisang yang manis sama pisang yang asem. Apa ya? Aku lupa tiba-tiba. Sumpah, ada yang masih inget nggak ya? Oh, bahas apa yang aku representasikan dengan pisang goreng ini. Wow, my bini asih. Awas kamu ya mengaku-ngaku karbidon. Gacha gimana? Tolong. Enggak, aku juga bingung, Riley. Tadi tuh kayaknya aku mau membahas satu topik tentang sikap manusia juga. Nah, ibarat kata nih, aku kan lagi open house ya. Beraneka macam gorengan tersajikan. Aku pun juga lagi belajar masak juga kan. Banyak nih, tadi aku udah masak tahu, terus aku udah masak tadi kayaknya cireng udah, terus bala-bala ya. Topik-topik yang ku anggap seperti itu. Nah, ini aku mau masak pisang goreng, tapi aku lupa bahan topiknya. Aku bukan karbidon ya. Oh, sorry. Gak usah marah dong kalau kamu bukan. Jangan merasa tersenggol gitu dong. Gak usah enggak. Enggak sih. Aman. Karena di sebelah aku ada chef profesional. Masa kerajaan ada cirengnya? Loh, ini kan modern ya. Tolong deh. Kalau di kerajaan pisang gorengnya lurus atau bengkok? Keriting. Yang bentuknya spiral gitu loh. BTW have fun streamingnya ya Beb. Aku sambil nyemak aja. Oke, thank you so much. Selamat beristirahat ya Beb. Jangan dipaksa kalau pinggangnya sudah meronta-ronta. Tepungnya tebal. Enggak sih, pisangnya mengkel nggak tuh bahasanya? Ya, masih mengkel. Jadi bisa dibentuk. Like what this is? Oke. Maaf, nggak jualan ya. Oh, nggak jualan sih. Aku lupa sumpah bener. Nggak ada yang bisa ngingetin aku kah topik apa tadi yang mau aku bahas terkait pisang goreng. Kadang-kadang suka kidding deh. Memang ya istilahnya. Oke.
Oh, I see, aku beringat. Apakah faktor ngaca kamu ya, jangan lari ya. Hati-hati kesandung. Aku baru ingat. Tipu muslihat. Si belut licin. Ya ampun. Kenapa aku bisa bilang tipu muslihat belut licin, ibarat kata lagi menggoreng pisang goreng ya. Karena tipu muslihat ini aku katakan sebagai sebuah teknik ya teman-teman. Menurut, ini akan kutekankan sekali lagi, menurutku ya, tipu muslihat itu adalah teknik pertahanan diri untuk lari dari orang-orang yang menghadeh ya. Ya kenapa? Karena gini ya, lucu banget sih kalau aku menjelaskan ini. Like, pertama ya, tipu muslihat, orang yang melakukan tipu muslihat tuh mungkin akan misalnya, bukan dicap ya, ya tanda kutip lah, terlihat sebagai orang yang tidak baik gitu, tidak baik karena dia sangat-sangat licin gitu ya. Wah, dia punya sekali 1001 cara ya, dia tarik tersendiri untuk kepentingan dia gitu kan. Padahal kalau dari sudut pandang orang yang melakukan tipu muslihat itu, tujuan dia tuh cuma satu, supaya dia bisa lepas ya dari jeratan orang yang menjengkelkan itu dengan berbagai cara yang dia tahu ya, dan menurutnya ini lebih efektif kalau dengan cara tipu daya seperti itu gitu. Ya kadang-kadang tipu muslihat tuh bisa dilakukan ya, seperti membuat atasan kamu senang ya, membuat rekan kerjamu menilai kamu itu sebagai superhero. Let's just say tipu muslihat seperti itu. Halo Sultan, welcome. Keluar dari zona nyaman. Tipu muslihat. Ya kalau kamu merasa nyaman, kenapa harus keluar dari zona nyaman itu? Ini zona nyaman yang lain ya. Kalau zona nyamannya adalah person, ya kalau kamu ngerasa di dekat orang itu tidak nyaman, ya berarti memang harusnya keluar. Tapi kalau ini terkait lingkungan yang membatasi diri kamu untuk improve, nah itu harus keluar memang. Oh ya, thank you Riley. Selamat istirahat. Thank you sudah mampir. Apa iya kalau beli pecel lele, kalau lelenya bengkok itu lele sepiteng? Ew, damn. Oh my god, what is that? Ew, lele tambak bukan sih? I mean, kayak aku baca loh, kayaknya kalau nggak salah lele itu peternakan, tapi memang ada lele yang gede banget itu, yang dia tuh kayaknya apa yang dia konsumsi tidak baik, akan berpengaruh kepada kualitas dagingnya juga ya, rasanya juga tidak bisa. Makanya kan ada ikan lele yang bisa dikonsumsi dan tidak dikonsumsi ya. I'm like, what? Sepiteng? Enggak lah, ada-ada aja kamu. Oh, halo Sultan. Perkenalkan, aku Isla Kinsley, pewaris tunggal keluarga Duke Kinsley, seorang CEO yang suka menulis fiksi. Pleasure to meet you. Ya baru beberapa hari ini sih aku mencoba untuk bersapa dengan teman-teman semua di sini. Cuman teori aja kak, pengalaman aja sebenarnya pernah dikasih sugesti begitu sama teman. Astagfirullahalazim, itu tidak baik ya. Maksudku, iya sekarang kamu sudah bisa berpikir
dengan baik ya. Seharusnya kamu sudah bisa mencari tahu kebenarannya dan informasi yang betul terkait lele. Ya. Kenapa aku sedikit emosi? Karena aku pecinta lele. Ya, ikan lele tuh enak tahu teman-teman, gurih. Wah, apalagi kalau digoreng garing. Oh, nggak apa-apa Sultan. Mungkin kamu rindu dengan VTuber itu? Welcome by the way. Semoga kamu enjoy di streamnya Isla. Tapi ada lele yang nggak bisa dimakan. Lele penuh. Aduh. Emang masih ada ya telepon umum ya? Masih ada kah? Oh, tidak tahu aku juga. Udah lama banget, oh my god. Dulu sih aku nggak pakai itu ya, maaf. Biasanya aku pakai Telegram. Ikan apa yang bisa terbang? Lele lawar. Bodo amat. Ini tiba-tiba jadi jokse ya. Anyway, wow, tidak berasa ya. Beberapa menit lagi. Aku sampai sekarang masih pakai Telegram. Oh my goodness, not that Telegram. I mean, wah, ya tidak salah sih. Aku juga baru lihat lagi ada aplikasinya ya. I see. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah support Isla. Thank you. Nah ini sudah semua gorengannya ya tersedia. Oh my god. Besok aku akan suguhkan yang manis-manis deh. Hari ini kita kolesterol dulu ya. Gorengan. Padahal tadi tuh aku udah nyiapin ada kastengel, nastar ya, terus ada itu tuh putri salju juga, terus tuh di situ tuh ada kacang hijau gitu. Terus aku juga itu tuh sagu keju, tapi nggak disentuh sama sekali. Sepertinya kalian bosan ya dengan kue-kue kering seperti itu, yang manis-manis gitu, yang asin. Lebih seneng yang gurih-gurih kayak gorengan ini. Ya ampun, oke. Ya, anyway, kalau untuk teman-teman semua yang mungkin merasa, wah, apakah aku ketinggalan? Ya, sekali lagi, don't worry, karena stream ini akan di-upload ulang ke platform merah. So, untuk teman-teman yang belum subscribe platform merahnya Isla Kinsley, silakan dicari namanya ya, pakai @nih teman-teman, @myladyisla. Nah, jadi kamu akan tahu deh updatean terbaru ya dari Isla Kinsley. Ayo, sudah di-subrek apa belum? Selepet pakai kipas nih yang belum ya. Alright. Atau apa ini? Sagu keju ganti aja sama Astor atau Tenggo Kaleng. Iya. Nanti aku suguhi kaleng-kaleng itu, tapi isinya bukan itu melainkan rengginang. Rengginang, akar kelapa ya, sama keripik pisang. Tuh. Halo, selamat malam. Welcome. Thank you. Rengginang, even better. Yes, I know. Aku ini sebagai CEO yang selalu memperhatikan customer juga ya. Apa sih yang mereka suka? Apa sih yang mereka butuhkan? Maka di sanalah aku harus masuk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Atau mungkin dalam hal ini adalah calon konsumenku. Rengginang packagingnya pakai kaleng. Ya, mewah kan? Kamu akan surprising gitu kan, kayak surprise. Oh wow, aku butuh biskuit, ternyata di dalamnya lebih baik ya, kenyang, aku makan satu juga. Kriuk-kriuk, gurih ya, mengenyangkan. Wow, that's it. Oh, sebelum itu kita wrapping dulu ya teman-teman untuk pembahasan beberapa topik malam hari ini. Nah, sekali lagi Isla mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani Isla ya. Mungkin yang dari awal, pertengahan maupun yang baru datang, it's okay gitu ya. Karena kalau kita wrapping, pembahasannya cukup luas dan banyak banget ya. Tadi membahas tentang sifat manusia yang kurang bersyukur dan udah kurang bersyukur gitu kan, dikasih jantung minta hati tuh ya, tidak masuk akal lah. Terus juga ada kita membahas orang-orang dengan kategori emosional, netral, dan emotionless. Juga kita membahas sedikit ya, ibarat kata orang yang seneng menggantung tanda kutip orang lain ya, itu tidaklah baik. Dan jangan sampai kamu menjadi korban gantung atau kamu pelakunya. Ya, dan tadi juga mau membahas sedikit ya tentang mirroring, sifat mirroring, sedikit membahas tentang manipulatif, dan sekarang tipu muslihat alias si belut licin. Jadi kalau misalnya disuruh milih gorengan mana nih favorit aku, banyak lagi. Boleh nggak milih lebih dari satu? Boleh nggak milih lebih dari satu? Kalau bisa, karena namanya gorengan aneka macam ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ada sih yang best. Right, deal. Jadi jawabanku, kalau bisa semua, kenapa harus pilih satu? Karena enak semua. Bukan maruk ya teman-teman. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Rama. Makanya aku langsung step. Bukan maruk. Kalau dalam kasus ini disuruh pilih satu, best of the best ya, aku lebih memilih gorengan tahu. Ya, tahu pedes. Halo. Halo Jata Yunandi, selamat malam. Welcome. No, tahu pedes itu emosi, emotionless, netral, dan emosional. Betul Jatayu. Aku sudah tidak lagi hitam seperti kriminal ya. Orang-orang dalam pencarian nanti aku. Oke. Selamat malam, selamat datang, salam kenal teman-teman semua. Thank you so much. Nggak ada kalau yang manipulatif tuh risol. Iya, itu risol.
Karena risol tuh digulung. Kamu nggak tahu kan dalamnya itu isi apa. Kamu mungkin ngiranya itu isi bihun. Bisa jadi cuman kol. Kamu mikirnya nggak pedas. Bisa jadi diisinya pedas. Kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak menggigit dan mencobanya. Dan risol itu gorengan yang paling banyak menyerap minyak dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Kalau mau pakai tisu minyak tuh ya, kamu coba nih ke gorengan yang lain dan dibandingkan dengan ke risol, pasti minyak yang ada di tisu itu lebih banyak di risol. Masalahnya aku tidak membuat gorengan risol lumer, tapi memang risol mayo tuh enak sih. Iya, tahu isi juga nggak tahu isinya apa, tapi emang tahu isi tuh best, apalagi kalau yang isinya pedes. Kenyang. Makanya aku lebih senang dengan topik emosional. Kenapa? Kamu nggak akan tahu di dalamnya orang dengan emosi yang tidak terlihat ataupun yang terlihat, apakah itu dirinya sendiri atau bukan. Ya, emotionless. Kenapa dia bisa emotionless? Emosional. Kenapa dia bisa emosional? Atau mungkin dia tipe yang netral, yang bisa menyesuaikan emosinya. Karena ya, menurutku itu lebih menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Walaupun sebenarnya banyak juga sih topik-topik lain yang lebih lebih menarik. Kayaknya nggak ada cuma satu sih. Makanya aku bilang boleh lebih dari satu nggak ya? Anyway, thank you ya teman-teman semua. Jangan khawatir, VOD ini akan ada di platform merahnya Isla. So, kapan akan diuploadnya? Nantikan saja, tunggu aja update-annya di sana ya. Aku OTW jadi gehu pedas biar favorit kamu. Boleh banget. Mau sepedas apa sih? Akan aku handle dengan baik. Wow. Nani, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu memang tidak bisa menghandle pedas, jangan coba-coba makan pedasnya. Janji jangan minum ya. Aduh, dia memang menyiksa ya. Masa orang kepedasan nggak boleh minum beneran? Wow, luar biasa. Apakah aku sedang kena batsu? Like that. Tidak baik emang. Alright. Anyway, teman-teman semua, thank you sekali lagi yang sudah mampir di stream ini. Kita akan jumpa lagi di stream selanjutnya. Selamat malam, selamat berakhir pekan teman-teman ya. Happy weekend untuk kita semua. Dan jangan lupa semangat untuk yang nanti Senin sudah mulai beraktivitas sekolah, kerja, kuliah ya. Semuanya kita kembali lagi normal. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih mawas diri ya. Semua apa yang kita inginkan tercapai dan dijauhi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Atsu, bye-bye. Thank you. Dinantikan debut perdana Isla Kingsley. Bye.